Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu unsur intrinsik, yaitu latar yang terdapat dalam novel pada angkatan Balai Pustaka, yaitu novel yang berjudul Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih teman-teman mengenai angkatan Balai Pustaka. Nah, teman-teman, Angkatan Balai Pustaka adalah nama panggilan yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Komisi for the Volkslectuur atau Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Marah Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Nah, salah satu novel yang saya pilih untuk dibahas pada video kali ini ialah novel Azab dan Sengsara. Novel Azab dan Sengsara merupakan karya Merari Siregar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1920-an. Dan telah mengalami lebih dari 20 kali cetakan oleh PT Balai Pustaka. Buku dengan ketebalan 163 halaman merupakan buku novel Azab dan Sengsara. Novel ini merupakan karya kedua yang sudah diterbitkan oleh Merari Siregar. Cerita yang dituliskan bertemakan tentang adat istiadat lama yang melekat pada orang Minang, seperti perjodohan kepada anak-anak keturunan Minang dan halangan yang dihadapi dalam sebuah percintaan. Sang penulis membuat novel ini karena ia ingin menunjukkan adat dan kebiasaan yang kurang baik yang dialami oleh orang Minang. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat pada novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, yaitu mengenai latar. Pertama, latar tempat. Latar tempat yang terdapat di dalam novel tersebut ialah kota Sipirok. Terdapat dalam kutipan, akan tetapi siapakah yang duduk di sana? Di sebelah rusuk rumah yang beratap ijuk dengan dekat sungai yang mengalir di tengah-tengah kota Sipirok itu. Nah, teman-teman, kota Sipirok itu diketahui sebagai latar tempat yang terdapat dalam novel Azab dan Sengsara. Sipirok merupakan sebuah tempat dengan kehidupan yang masih sederhana atau bukan sebuah kota besar yang ditandai dengan rumah kecil beratap ijuk di pinggir sungai. Sipirok juga merupakan tempat dengan masyarakat yang masih hidup berdasarkan adat dan kebiasaan terdahulu, yaitu termasuk adat atau kebiasaan perjodohan anak oleh orang tua. Latar tempat yang kedua ialah sawah. Terdapat pada kutipan, pada suatu petang sedang mereka di sawah, Maryamin menyiangi padinya. Nah, kutipan itu menunjukkan latar sawah tempat Maryamin bekerja. Hal ini sesuai dengan Sipirok yang bukan sebuah kota besar sehingga penduduknya bekerja sebagai petani. Dan mereka belum tersentuh perkembangan zaman seperti di kota, sehingga masih mengikuti adat atau kebiasaan lama. Latar tempat selanjutnya yaitu tepi sungai. Terdapat pada kutipan, tiada berapa lama sampailah mereka ke tempat sungai yang akan diseberangi mereka itu. Nah, kutipan tersebut merupakan latar tempat yang sangat penting karena di sana cinta antara Aminuddin dan Maryamin semakin tumbuh dalam setelah Aminuddin menyelamatkan Maryamin dari banjir dan ia berhutang nyawa. Latar tempat selanjutnya yaitu Kampung A. Terdapat pada kutipan, anak muda itu anak kepala kampung yang memerintahkan kampung A itu. Nah, kutipan tersebut menunjukkan kampung A, yaitu kampung tempat tinggal Aminuddin yang merupakan anak kepala kampung. Hal ini semakin menunjukkan perbedaan sosial antara Aminuddin dan Maryamin yang hanya sebagai gadis miskin. Dan terdapat latar tempat lainnya. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam novel ini ialah yang pertama sore hari. Terdapat dalam kutipan, dari yang panas itu berangsur-angsur menjadi dingin karena matahari.
Raja Siang itu akan masuk ke dalam peraduannya, ke balik gunung-gunung si Bual-Buali yang menjadi watas daratan tinggi si Pirok itu. Dari kutipan itu diketahui bahwa sore adalah salah satu latar waktu yang digunakan. Hal ini untuk menjelaskan adat dan kebiasaan penduduk Sipirok ketika sore, yaitu pulang ke rumah atau berhenti bekerja. Latar waktu lainnya yaitu pagi hari. Terdapat dalam kutipan, waktu pukul 7 pagi, Maryamin sudah sedia di hadapan rumahnya menantikan Aminuddin, supaya mereka itu sama-sama pergi ke sekolah. Nah, dari kutipan itu dapat dijelaskan bahwa sejak sekolah, Aminuddin dan Maryamin selalu bersama-sama, sehingga menumbuhkan cinta dan kasih di antara mereka. Terlihat dari latar waktu pagi, Maryamin selalu menunggu Aminuddin agar pergi ke sekolah bersama-sama. Latar waktu selanjutnya yaitu malam hari. Terdapat pada kutipan, rupanya hari sudah malam. Dari tadi saya menunggu-nunggu angkang. Kutipan di atas menunjukkan kelakuan pemuda dan pemudi Sipirok yang hidup pada malam hari, yaitu menunggu kekasihnya datang atau menjenguknya. Setting ini berkaitan dengan tema budaya yang membawa kesengsaraan dalam novel. Oleh karena itu, penulis juga menampilkan budaya atau perilaku masyarakat yang hidup di sore hari untuk menunjukkan budaya atau perilaku yang akan dipertahankan atau tidak. Lalu, latar waktu selanjutnya ialah tanggal 16. Yang terdapat dalam kutipan, adapun orang itu tiadalah lain memang Aminuddin. Waktu itu tanggal 16 waktu istirahat bagi orang kebun. Nah, dalam kutipan tersebut menunjukkan kedatangan Aminuddin ke rumah Kasibun, suami Maryamin. Tanggal 16 adalah hari libur, maka Aminuddin pergi mengunjungi Maryamin. Hal ini terkait dengan cerita novel di mana Aminuddin bekerja di Medan untuk menghilangkan hasratnya terhadap Maryamin. Ketika dia meninggalkannya, dia datang mengunjunginya. Dan masih banyak latar waktu lainnya. Lalu selanjutnya yaitu latar sosial. Latar sosial yang terdapat dalam novel ini ialah yang pertama, tidak boleh menikah dengan orang yang memiliki nama marga yang sama. Nah, terdapat dalam kutipan, maka barang siapa yang hendak kawin, tiadalah boleh mengambil orang yang semarga dengan dia. Umpamanya, laki-laki bermarga Siregar tidak boleh mengambil perempuan marga Siregar. Hal tersebut terjadi karena sudah keturunan nenek moyangnya dan juga merupakan larangan keras oleh adat. Latar sosial selanjutnya yaitu perjodohan. Terdapat dalam kutipan, dalam perkawinan, perkataan orang tualah yang berlaku, dan anak itu hanya menurut saja. Dari pernyataan di atas diketahui bahwa perjodohan merupakan tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang sehingga masih dipertahankan, sekalipun itu mendatangkan banyak hukuman dan penderitaan seperti yang dialami oleh Aminuddin dan Maryamin. Selanjutnya latar sosial mengenai menikah dengan keluarga dari kalangan yang sepadan atau bahkan lebih tinggi. Nah, terdapat pada kutipan, Maryamin anak orang miskin akan menjadi istri anak mereka itu. Tentu tak mungkin, karena tak patut. Nah, dari pernyataan di atas, kita mengetahui bahwa masyarakat Sipirok meyakini bahwa mereka harus menikah dengan orang yang sederajat atau bahkan lebih tinggi darinya. Hal ini menghindari mempermalukan keluarga di mata masyarakat, karena akan menurunkan reputasi masyarakat terhadap keluarga. Dan masih banyak sekali terdapat latar sosial di dalam novel Azab dan Sengsara. Nah, sekian video penjelasan mengenai latar yang terdapat dalam novel Azab dan Sengsara yang diterbitkan pada angkatan Balai Pustaka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.